Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini 20 Agustus 2021. Hari ini hari Jumat ya, sampai dengan hari Senin 23 Agustus 2021. Jadi waktu saya bahas ini waktunya jam 12.45 ya, waktu Indonesia bagian Barat, sesi satu break. Kenapa saya bahas waktu sesi satu break? Jadi untuk saham-saham yang saya bahas ya, kalau ada potensial ya, kalau saya bahas waktu sesi satu break, nanti keputusan buy-nya kalau menjelang tutup ya, kalau misalnya masih bagus sesuai dengan arahan saya ya, boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi memang saya sengaja bahasnya sebelum market close, supaya apa? Supaya ada yang kesempatan yang nonton ya, jadi ada kesempatan keputusan untuk buy atau enggaknya ya, seperti itu ya, sebelum marketnya tutupnya. Jadi saya bahas untuk analisa saham harian untuk hari ini ya, dan sampai Senin ya, tanggal 23 Agustus 2021. Nanti untuk hari Sabtu dan Minggu saya juga akan post beberapa video analisa saham mingguan ya. Jadi analisa saham ada dua macam, ada harian, ada mingguan. Yang ini mingguan ya. Maaf, maksudnya yang ini harian. Nanti Sabtu dan Minggu biasanya saya post yang untuk mingguan ya. Jadi ini bagian pertama ya. Saya bagi menjadi dua bagian. Bagian pertama saya akan bahas 8 saham. Nanti di bagian kedua saya juga akan bahas 8 saham ya, seperti itu ya. Baik, saya mulai langsung dengan saham yang pertama, yaitu saham BABP ya. Jadi BABP Pak Sunar, hari ini rebound ya. Sebenarnya pertama-tama saya sebutkan dulu ya, jangan salah paham ya. Sebelumnya ada komen yang masuk ya. Sebenarnya bukan kali ini yang komennya masuk ya, sebelumnya juga sama ya. Intinya komennya bilang ya, saham-saham yang Pak Sunar bahas di analisa saham harian biasanya sudah naik dibahas ya, seperti itu ya. Kayak contohnya ini ya, BBP ya, sudah naik dibahas gitu ya. Sebenarnya sih kalau memandang dari sudut pandang hanya melihat hari ini doang ya, ya memang naik dibahas ya, betul ya. Tapi sebelumnya ya, saya sudah bahas area buy on weakness ya, contohnya untuk BABP ya. Ini garis-garisnya sudah saya kasih sebelumnya ya, kotak-kotaknya ya. Jadi saya sudah sebutkan buy on weakness bagi yang mau buy BABP on weakness ya. Ini kan ada 3 area kotak ya. Ini untuk area buy on weakness-nya. Kalau yang pertama gagal, kedua gagal, yang ketiga ya. Ya ini kan saya sudah sebutkan. Kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 360 ya, boleh buy ya, seperti itu ya. Jadi bukan karena sudah naik terus dibahas, enggak ya. Jadi jangan salah paham ya. Sebelumnya saya sudah bahas BABP yang bagi yang buy on weakness, tunggu di area ini ya. Dan beneran kebetulan dia rebound ya. Seperti itu ya. Jadi yang sudah punya bagaimana Pak Sunar? Kalau kita lihat di garis-garisnya ya untuk BABP ya. Ini kan bentar saya coba zoom ya. Ini garisnya banyak ya memang ya. Nah ini jangan bingung dengan garis-garisnya ya. Memang itu untuk level average up ya. Karena kenaikannya sebelumnya dia tinggi banget ya. Pernah naik sampai dengan level di swing high-nya di sini ya. 600, di sini 630 ya sebelumnya ya. Jadi kurang lebih untuk BABP ya. Ini kan dia saat ini dia akan testing area ini ya. Bentar saya lihatkan dulu ya. Oh ini agak pelan ya. Jadi sekarang dia akan berusaha untuk breakout ke atasnya 450 ya. Testing resistennya ya. Jadi yang sudah buy, kalau tambah lagi kalau mau ya, kalau naik ke atas 420 tambah lagi, kalau naik ke atas 450 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Naik ke atas 476 tambah lagi, naik ke atas 500 tambah lagi, dan seterusnya ya. Dia kabarnya juga mau right issue ya, seperti itu ya. Jadi silakan cek jadwalnya ya. Rasionya dan harga pelaksananya saya belum cek ya. Jadi silakan cek beritanya. Tapi saya di sini fokus di price actionnya ya. Jadi di sini kalau dia selama bertahan di atasnya ini ya, 360 ya, jadi masih cukup bagus ya. Yang mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di kalau 400 kan terlalu dekat ya. Sekarang harganya 402, jadi pasang aja di 380 stop lossnya kalau buy sekarang ya. Buy-nya bertahap aja. Kalau nanti dia naik lagi ke atas 420 tambah lagi, naik lagi ke atas 450 tambah lagi ya. Kemudian kalau dia naik lagi ke atas berapa Pak Sunar, kalau mau tambah lagi naik ke atas 500 tambah lagi ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut ya, sudah ya. Kurang lebih cukup untuk VABP ya. Jadi mudah-mudahan dia lancar, paling nggak kalau rebound ya dia akan berusaha untuk testing 450 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 450 jangan ragu-ragu tambah lagi ya. Tambahnya boleh di 450, kemudian 476 tambah lagi ya. Target price berikutnya 500. Kalau dia berhasil breakout ke atas 500 ya, kemungkinan besar dia akan
berusaha untuk breakout lagi ke atas 600 ya, dengan target price dekatnya di 650 dan 720 ya. Jadi untuk target Fibonacci extension 161,8% itu di area sekitar 680 ya, seperti itu ya. Sebelumnya saya tarik Fibonacci extension dari mana? Jadi kalau saya tarik dari swing low yang sini dan swing high yang di sini ya 450. Kalau saya tarik Fibonacci extension setelah Fibonacci extension 107,2%, berikutnya adalah target Fibonacci extension 161,8% ya, di area 680. Itu untuk BABP ya. Jadi kalau mau buy bertahap aja, jangan terlalu agresif ya, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Kurang lebih cukup ya untuk BABP. Kemudian berikutnya untuk BBB ya. Jadi BBB ini setelah terkoreksi ya, dia juga mau right issue ya, penerbitan saham baru. Jadi silakan cek jadwalnya ya, rasionya dan harga pelaksananya saya belum cek ulang ya. Silakan cek beritanya dulu ya. Di sini sebelumnya saya sudah sebutkan area buy on weakness ya, yang pertama ya. Ini dia sudah berhasil naik ke atas 1400 Pak Sunar. Berarti buy ya, seperti itu ya. Kalau mau buy sih boleh-boleh saja ya, nggak apa-apa, memang benar. Ini area buy on weakness yang saya sarankan, tapi buy-nya bertahap aja ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop loss-nya di 1350 dan low-nya hari ini ya. Low-nya hari ini di 1240 ya, seperti itu ya. Itu bagi yang sudah buy ya. Yang mau buy sekarang boleh pasang stop loss-nya di 1350 dan 1240 ya. Belinya bertahap aja. Kalau dia naik lagi ke atasnya, ini kan 1400 dekat ya. Jadi ikut berikutnya, kalau dia naik lagi ke atas 1490 tambah lagi. Kalau dia naik lagi ke atas 1600 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 1700 tambah lagi. Dia akan berusaha untuk breakout ke swing high sebelumnya di sini ya, 1965 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 1965, target berikutnya adalah 2100 dan 2300 ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu kira-kira permainan right issue-nya bagaimana ya untuk BBB ya. Sebelumnya dia salah dia sudah right issue lagi ya. Jadi saran saya sih pasang aja trailing stop ya, seperti itu ya. Jangan terlalu agresif buy ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk TBIG ya. TBIG ini terus terang aja jangan salah paham ya. Bukan karena sudah naik tinggi kemudian dibahas Pak Sunar ya. Enggak ya, salah ya. Karena TBIG ini saya sudah bahas di analisa saham mingguan ya. Untuk emiten infrastruktur ya. Jadi silakan dicek ya. Saya sudah sebutkan di sana. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3000 atau 3100 ya, itu sebenarnya boleh buy ya. Jadi kalau belum buy, mau buy sekarang boleh saja, atau yang sudah punya juga ya. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3100 dan 3000 ya. Itu bagi yang sudah punya. Kalau buy juga sama ya. Buy sekarang pasang stop lossnya 3100 dan 3000. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 3250, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya adalah 3400. Kalau dia naik lagi, target price berikutnya adalah 3600. Nah, di tengah-tengahnya ini saya kasih 3500 kalau mau tambah lagi ya, seperti itu ya. Masih ada peluang nggak Pak Sunar naik ke atas 3600? Ada ya. Target price-nya untuk Fibonacci extension 161,8% itu sebenarnya di area 3900-an ya. Tapi saya kasih target ya 3800, kemungkinan besar bisa tercapai lah kalau dia berhasil breakout ke atas high-nya di sini ya, 3440 ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 3440, nanti jangan lupa kalau dia naik ke atas 3500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja ya. Memang sebelumnya di sini dia sideways-nya lumayan lama ya, sekitar area 3000 sampai dengan 3400 ya. Dan hari ini dia berhasil rebound ya, masuk lagi ke sideways range-nya. Belinya jangan terlalu banyak ya, karena dia sebelumnya masih sideways ya. Bertahap aja, disesuaikan dengan resiko profil masing-masing ya. Kurang lebih cukup untuk TBIG. Berikutnya untuk AGRO ya. AGRO rebound Pak Sunar. Nah, ini saya ingatkan lagi ya, bukan karena sudah naik kemudian dibahas Pak Sunar, enggak ya. Sebenarnya untuk AGRO ya saya sudah sebutkan area buy on weakness sebelumnya ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2260 boleh buy. Tapi sebelumnya pernah gagal di sini ya. Tapi saya sudah sebutkan area 2400 untuk pemasangan trailing stop ya. Kalau dia gagal turun di 2400 ya harusnya jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi harusnya sih nggak loss ya, walaupun mungkin untung sedikit lah ya, dari 2260 sampai ini 2400 ya kalau pasang trailing stopnya ya. Jadi kalau yang rajin nonton, mencatat dan buy ya, lumayan ya. Ini saya sudah sebutkan, kalau naik ke atas 2260 boleh buy ya kan. Jadi yang belum buy, kalau mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya sama dengan yang sudah punya ya. Pasang stop lossnya atau trailing stopnya di 2200 dan maksimum di 1965 ya. Memang agak jauh ya. Kalau misalnya
2200 ke 1965. Kalau terlalu jauh Pak Sunar, ya stop lossnya di level 2050 aja ya, seperti itu ya, atau di 2100 ya kalau terlalu jauh ya, karena dari 2200 ke 1965 kan lebih dari 10% ya. Kalau lebih dari 10% ya ambil tengah-tengahnya 2100-an ya gitu. Jadi stop lossnya di 2200 dan 2100 ya, mungkin 2160 gitu ya. Kemudian kalau dia berhasil naik lagi ke 2400 tambah lagi ya. Tapi mungkin ada yang komplain seperti ini ya, atau tanya ya, oh sebentar, sebelumnya naik ke atas 2400 saya tambah lagi ya, besoknya nggak lama lagi dia turun lagi ya. Ya memang saham seperti itu ya, kita nggak bisa atur ya. Ya kita belinya bertahap aja, karena kecenderungan dia sebelumnya masih sideways, kemudian dia breakdown ya, turun ke bawah 2260 ya. Jadi ini masih belum yakin ya, apalagi akhir minggu ya. Mudah-mudahan minggu depan masih terus lanjut breakout ke atas 3000 ya, karena sebelumnya 2920 ya, mudah-mudahan aja higher high ya. Di sini kalau mau buy-nya bertahap aja, naik ke atas 2260 buy ya, atau buy sekarang ya. Dan ini kan sudah naik ke atas 2260 ya, karena tadi high-nya sudah sempat di area 2280 ya hari ini ya. Tinggal mau buy silakan, nanti kalau naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi garis-garis merah yang sudah saya berikan ini silakan dicatat ya. Itu area untuk pemasangan trailing stop atau stop loss ya, atau juga untuk average up kalau dia sudah berhasil naik ke atas batas garisnya ya. Ini ya, naik ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Yang penting garis-garisnya diperhatikan ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk AGRO. Berikutnya untuk CARE. CARE bagaimana Pak Sunar? Nah ini kan sudah saya gambarkan sebelumnya ya. Ini formasi rounding bottom ya. Kalau mau dibilang cup and handle ya bisa aja, ini cupnya ini handle-nya ya. Kan saya sudah gambarkan ketinggiannya, kedalaman dari seperti mangkok gini ya. Jadi kalau kita ukur berdasarkan ketinggian chart pattern-nya, dia breakout ke atasnya ini ya. Nah ini sebenarnya dia sudah breakout ya. Sebelumnya dia swing high-nya di 394 ya. Hari ini dia sudah naik lagi ya. Sebelumnya memang di sini ada resistennya 402 ya. Tapi menurut saya sih minggu depan ada kemungkinan masih tembus ke atas sampai dengan target price berikutnya di 420 dan 450 ya, untuk CARE ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham, bukan karena sudah naik terus dibahas, enggak. Sebenarnya Anda masih ada kesempatan buy ya, karena uptrend-nya masih cukup bagus ya. Jadi buy-nya bertahap aja, pasang stop loss-nya di 390 dan 378. Area buy on weakness, kalau nggak mau buy sekarang, kalau takut ya, sebelumnya saya kasih yang di area ini ya, saya kodain, jadi saya naikkan lagi area buy on weakness-nya di 340, 364 dan 370. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 370, ya saya nggak mendoakan ya, mudah-mudahan terus ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 370 atau mantul istilahnya ya. Naik ke atas 370 kita buy, naik ke atas 378 kita tambah lagi ya. Naik ke atas 390 tambah lagi, dan seterusnya. Kemudian di sini 398 sudah naik ya, jadi harusnya sudah tambah lagi ya. Pasang aja stop loss-nya di 390 dan 378 ya. Yang sudah punya ya. Yang mau buy high sell higher, kalau atau mau tambah lagi, di sini ada resistennya 402. Jadi kalau naik ke atas 402 bolehlah tambah lagi, atau yang buy high sell higher bagi yang belum punya ya. Nanti target price terdekatnya 420. Target price itu bukan berarti jual, enggak ya. Swing high sebelumnya memang di angka 418 ya. Ini swing high sebelumnya 418. Di sini ya, tanggal 19 November 2020. Saya kasih 420 lah pembulatan ya, jadi lebih mudah diingat. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 420 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah di area 450 ya, kurang lebih dekat dengan area Fibonacci extension 127,2% ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk CARE. Berikutnya untuk EMTK. Jadi EMTK gini, EMTK bagaimana Pak Sunar? Kelanjutannya setelah IPO-nya Bukalapak ya, memang dia turun banget ya. Sebelumnya saya sudah sarankan ya, pasang trailing stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan. Ini dia melebihi dari batas support sebelumnya 2150 ya. Jadi kalau menurut saya yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya ya. Pasang aja di area, sebentar saya lihatkan ya. Untuk yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya di area 1975 dan maksimum stop lossnya di 1836. Jadi kalau dia turun bayar 1975, lebih baik sih jual dulu yang sudah punya ya. Take profit ya, kalau misalnya gagal bertahan di atas 1975. Kalau misalnya belinya di atas ya terpaksa pasang stop lossnya ya, berarti ya 1975 dan maksimum stop lossnya di 1835 ya, seperti itu ya.
Ini untuk EMTK yang sudah punya. Kalau yang belum punya, kalau mau buy, saran saya sih tunggu ya. Tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2150. Kenapa harus tunggu Pak Sunar? Karena kalau dia masih di bawahnya 2150, terus terang aja dia masih resiko ya. Jadi trennya sebenarnya masih cukup kuat ya downtrendnya, walaupun dia candle hijau ya. Jangan terpengaruh oleh candle hijau ya. Seperti itu ya. Memang candle hijau ya, sebelumnya kalau di atas support ini ya boleh lah ya, baik-baik gitu ya. Tapi kalau dia gagal ya garis-garisnya kan sudah saya berikan ya. Jadi harusnya sudah pasang trailing stop dan stop loss ya. Seperti itu ya. Nah di sini hijau lagi Pak Sunar, apakah bakalan turun lagi? Kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi kalau dari trennya ini masih resiko turun ya, seperti itu ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 2150% buy, itu saran saya paling cepat ya. Jadi kalau dia naik ke atas 2150 buy atau 2190 lah ya, konfirmasinya ya. Naik ke atas 2190 buy, kemudian naik lagi ke atas 2260 tambah lagi, naik lagi ke atas 2320 tambah lagi dan seterusnya. Buy-nya bertahap aja ya. Kenapa? Karena dia kalau naik dia berhari-hari dan berminggu-minggu ya, lumayan ya seperti itu ya. Jadi kita nggak perlu terlalu agresif, buy-nya sesuai dengan garis-garisnya sudah saya berikan aja. Naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya seperti itu ya. Misalnya kalau garisnya ini terlalu dekat ya Pak Sunar ya, ada yang bilang Pak Sunar garisnya kok terlalu dekat banget, misalnya 2320 dan 2360 ini kan dekat banget ya. Ya skip aja. Jadi kalau dia naik lagi ini garis jadi 2320 nya di skip aja. Jadi kalau dia naik ke atas 2260 ya baik, kemudian target price nya 2360. Kalau dia naik ke atas 2360 tambah lagi ya seperti itu ya. Jadi 2320 nya di skip ya kalau misalnya terlalu dekat ya seperti itu ya. Jadi bukan karena bikin orang bingung garisnya terlalu banyak, enggak ya. Saya kasih istilahnya kasih pilihan lah seperti itu ya. Kalau yang money managementnya levelnya ketat bertahap gini ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai garis berikutnya seperti itu ya. Jadi disesuaikan aja. Intinya ikutin garis-garis yang sudah saya berikan. Kalau mau buy untuk EMTK belum ya. Tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2150. Ya seperti itu ya. Memang kalau buy saham itu ya nggak harus selalu buy low sell high, enggak ya. Kalau semuanya buy low sell high, saya ulangi lagi ya, saya sudah sering sebutkan. Nanti yang buy high-nya kita siapa? Ya kan? Ya tentu saja yang mereka yang pakai strategi buy high sell higher. Kadang-kadang memang saya sarannya buy-nya agak ke atas ya kalau dia sudah naik ke atas 2150 ya. Nah, kenapa? Untuk konfirmasi karena dia kalau sudah berada di atas 2150 dia sudah relatifnya cukup aman ya seperti itu ya. Jadi tunggu karena ini dia sebelumnya di sini ya. Selama dia berada di atas 2150 dia aman ya naiknya ya seperti itu ya. Jadi kata kuncinya adalah konfirmasi ya, bukan karena kita mau beli murah atau enggak ya. Seperti itu ya. Karena kalau dia terjun lagi, turun lagi, misalnya dia turun ke 1600 ya, saya nggak mendoakan, mudah-mudahan berhasil rebound ya. Nah, berarti murah lagi dong, berarti buy lagi dong kalau buy low sell high. Kalau turun lagi ke 1400, berarti lebih murah dong, berarti buy lagi dong, buy low sell high kan. Bukan begitu ya. Ya, tunggu konfirmasi kalau naik ke atas 2150. Jangan takut ketinggalan enggak. Dia kalau naik berhari-hari dan berminggu-minggu seperti itu ya. Jadi seperti ini ya, dia naik kemudian dia turun lagi. Berarti ini masih belum yakin 100% lah, seperti itu kurang lebih ya. Kurang lebih cukup untuk MTK. Berikutnya untuk BRIS ya, BRIS. Jadi BRIS setelah koreksi ya dia ya. Maksudnya dia berhasil rebound. Ini adalah area buy and weakness yang Pak Sunar kotain ya, 2100 dan 2190 ya. Jadi intinya ini masuk ke area 2190 ya. Kalau sudah punya ya pasang aja stop lossnya atau trailing stopnya di 2190 dan 2100. 2190 kalau terlalu dekat ya pasang aja di 2100 dan 2010 ya. Itu trailing stopnya atau stop lossnya kalau sudah punya. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Kalau mau buy sekarang boleh, tapi jangan terlalu banyak, banyak bertahap aja. Pasang stop lossnya tetap ya 2100 dan 2010. Nanti naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi, naik ke atas 2510 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi mengulangi seperti yang sebelumnya ya. Yang dari bawah ini saya sudah pernah sarankan ya, belinya kalau dia breakout ke atas 2100 ya, tambah lagi buy ya, seperti waktu ini ya, waktu dia breakout ya, saya sudah sebutkan naik ke atas 2190 tambah lagi dan seterusnya. Jadi mengulang aja, belinya bertahap, nggak usah terlalu takut ya, tapi jangan terlalu agresif ya. Nanti naik lagi ke atas 2320 tambah lagi, naik lagi ke atas 2400 tambah lagi ya, naik lagi ke atas 2510 tambah lagi dan seterusnya, sambil pasang trailing stop dan stop loss. Jadi garis-garis merah ini bisa digunakan sebagai acuan untuk average up, tapi juga sebagai acuan trailing stop. Misalnya dia sudah naik ke atas 2400, oh saran Pak Sunar buy ya, berarti buy. Naik lagi ke atas 2510 buy ya,
kemudian naik sampai dengan 2550 misalnya ya. Tapi dalam perjalanannya dia gagal Pak Sunar. Bahkan dia turun 25 misalnya turun ke 2500 ya, seperti itu ya. Ya harusnya jual dulu ya, seperti itu ya. Jadi take profit ya sebagian ya. Nah, seperti itu. Kalau dia turun lagi di bawahnya 2400 ya, jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Jadi pemasangan trailing stop dan stop loss itu acuannya untuk garis-garis merah ini ya, yang perlu diperhatikan ya. Itu yang perlu dicatat ya. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS untuk analisa saham hari ini 20 Agustus sampai dengan hari Senin ya, 23 Agustus 2021. Kemudian berikutnya untuk BFIN ya. Candlenya merah semua Pak Sunar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, hari ini kelihatannya higher low tapi ya. Sini higher low Pak Sunar. Tapi candlenya kok masih merah ya. Sesi satu break ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak Sunar? Apakah buy? Ini area buy weakness yang saya sudah sebutkan sebelumnya ya. 900 920. Artinya kalau dia koreksi di bawah 920, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 920 ya, buy ya. Jadi mulai dari 920 buy, kemudian 950 buy, 980 ke atas buy ya. Nah, kalau sesi satu misalnya gagal ya, pasang aja trading stopnya atau stop lossnya ya, seperti itu ya. Pasang di 950 dan 920. Itu bagi stop punya. Kemudian bagi yang belum punya, bagaimana Pak Sunar? Ini kan sudah di atasnya 920. Kalau mau buy sekarang boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 950 dan 920. Walaupun ini masih kecenderungan turun ke bawah ya, terus terang aja ya. Tapi menurut saya ya, kalau dia masih berada di atasnya 920, dia masih potensial untuk breakout ke atas 1020 ke atas ya. Jadi kalau misalnya takut ya, ya buy-nya tunggu kalau dia naik ke atas 1020 aja barusan buy ya. Kalau sekarang kalau misalnya ragu-ragu ya Mas Sunar, nanti naik ke atas 1020 buy, kemudian naik lagi ke atas 1060 tambah lagi, naik lagi ke atas 1060 1100 ya tambah lagi dan seterusnya ya. Itu yang mau buy high sell higher. Kalau nggak berani buy sekarang. Kalau buy sekarang ya boleh aja pasang stop lossnya di level 950 dan 920 ya. Itu untuk BFIN ya. Jadi memang masih resiko downtrend ya. Potensial rebound di area supportnya, tapi ini masih belum kuat lah seperti itu ya. Sempat higher, walaupun masih higher low ya, dia masih belum hijau lah istilahnya candlenya ya, seperti itu ya. Belinya bertahap aja. Nanti kalau naik lagi ke atas 1020 tambah lagi, naik lagi ke atas 1060 tambah lagi, naik lagi ke atas 1100 tambah lagi dan seterusnya ya. Target price terdekatnya adalah di kurang lebih area 1200 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1230 ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1250 kita tambah ya. Target price berikutnya 1300 dan 1350. Itu untuk BFIN ya. Jadi saya sudah bahas 8 saham ya untuk hari ini. Kalau yang mau buy nanti kalau sore ya, sore menjelang tutup ya. Kalau misalnya masih valid analisanya ya sesuai dengan garis-garisnya ya, kalau mau buy silakan ya. Yang sudah saran buy ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih cukup, nanti bersambung ke bagian kedua ya untuk 8 saham yang lainnya ya. Jangan lupa juga nanti untuk hari Jumat dan Sabtu Minggu ya, biasanya weekend ya, saya post analisa saham untuk video analisa saham mingguan ya. Jangan lupa ditonton juga. Kurang lebih cukup ya. Sekian di akhir penutupan saya ingin mendoakan semuanya ya agar selalu sehat selalu, yang penting damai dan sejahtera ya. Jadi nggak ribut-ribut sekeluarga, dengan teman juga baik-baik saja ya, seperti itu ya. Mungkin kalau ini tidak berkeluarga dengan suami atau istri ya baik-baik selalu ya, damai yang penting ya, sejahtera ya. Itu yang paling penting ya. Jadi saham turun naik turun ya, itu wajar aja dinamika dari pasar ya, seperti itu ya. Kurang lebih sekian, terima kasih banyak.